Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, tidak bisa dipungkiri perubahan status sosial atau tingkat ekonomi seseorang seringkali mempengaruhi sikap hati dan gaya hidupnya. Ketika orang masih hidup dengan segala kesederhanaan, tidak banyak hal yang ia tuntut dalam kehidupannya. Seberapapun berkat yang diterima, dari hati tetap keluar ucapan syukur. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan bahkan dapat berkata, ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, dalam situasi itu kehidupan rohaninya dapat terjaga dengan baik. Berdoa dan membaca Alkitab dilakukan secara tekun. Jam-jam ibadah tidak pernah ditinggalkan dan bahkan tampak giat melayani pekerjaan Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika doa-doanya beroleh jawaban dari Tuhan, sehingga hidupnya dipulihkan dan terberkati secara materi, tanpa sadar perubahan pun terjadi. Gaya hidup dan sikap hati berubah secara drastis. Suami semakin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di kantor yang memaksanya untuk pulang selalu terlambat. Istri mulai mencari kesibukan lain untuk mengusir rasa sepi di rumah. Dampaknya, anak menjadi kurang perhatian dan kemudian memberontak. Nah, kehidupan rohani pun terkena imbasnya. Saat teduh, ya, berdoa dan membaca Alkitab tidak lagi dianggap penting. Ibadah sering ditinggalkan. Dan akhirnya persekutuan dengan Tuhan pun menjadi renggang. Mengapa? Mereka merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Itu kuncinya. Karena apa yang dibutuhkan telah tersedia, sehingga tidak perlu lagi bergumul dalam doa dan dengan tentu ya derayan air mata. Ternyata bukan hanya saat dalam kekurangan orang bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Tapi dalam keadaan terberkati, ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena terlena, takabur, atau bahkan mungkin lupa diri. Nah, kelimpahan materi dan berkat bisa menjadi celah bagi iblis untuk menjerat hidup seseorang. Kemudian, ia mencondongkan hatinya kepada harta dan tidak lagi tertuju hidupnya, pandangannya, pikirannya kepada Tuhan. Di Galatia, pasalnya yang ketiga ayat 3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Nah, saudara, karena itu mari kita perhatikan. Ada doa yang sangat menarik di dalam Amsal 30 ayat 9. Itu doa Agung bin Yake. Dia berkata, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita untuk selalu berpaut hati kepadanya. Waktu kita kaya, kita tidak menyangkal Dia. Tetapi juga waktu kita miskin,
kita tidak mencuri dan memalukan nama Tuhan kita. Nah, karena itu marilah kita seperti Rasul Paulus yang berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan di tengah situasi yang sukar hari-hari ini, biarlah kita memiliki prinsip Alkitabiah, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebab Tuhan selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di situasi yang sukar kami tidak kekurangan. Karena Engkau yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kami. Selalu melindungi kami sehingga di sekitar kami ada banyak kejadian yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut. Tetapi karena pemeliharaan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami bersama Tuhan bisa melewati hari-hari yang sukar dan ketakutan, kekhawatiran makin tidak ada lagi dalam hidup kami. Kau yang menjamin dan Engkau yang terus membawa kami sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman. Kami akan tiba di satu tempat di mana ada padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Kau selalu beserta dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.